Lah, ini 2026 di Malaides itu susah loh air bersih loh. Airnya sekali buka kerannya keluarnya kayak air teh. Wah, tengok tuh. ASEAN ingatkan RI bisa runtuh 2030 akibat hutang membengkak. Rame-rame ke Malaysia karena miskin. Karena miskin, paham? Pilih tinggal di Indonesia ke atau di Malaysia? Kalau aku tinggal di Malaysia sih. Macam mana nak maju tak boleh terima hakikat. Malaysia boleh ke buka usaha depan rumah dan tak ada izin kan? Beneran mensejahterakan rakyat di sini. Selamat datang di Agrofest Melaka. Perempuan Indonesia tadi mengatakan, kamu ngapain ramai-ramai datang ke Malaysia? Ya karena kita ini miskin. Jadi gak usah sombong kepada negara Malaysia. Nah, itu dia. Malah belaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video tahun 2026 negara Malaysia itu kehabisan air dan airnya itu berubah menjadi es teh katanya, geng. Berarti kasihan juga dong warga Indonesia yang bekerja di sana. Dan ada juga sebuah statement mengatakan seperti ini, geng. Kita orang Indonesia yang datang ke Malaysia itu karena miskin. Jadi orang-orang di sana yang membenci negara Malaysia nggak usah bergaya ataupun berlaga. Waduh, keren juga. Dan banyak juga orang Indonesia itu lebih nyaman tinggal di negara Malaysia daripada negara Indonesia. Loh, kok bisa seperti itu? Nggak bahaya, nggak bahaya, ta? Nah, kita simak videonya sampai tuntas, sampai akhir ya, geng ya. Gimana caranya Malaysia itu airnya berubah jadi air es teh? Wah, sedap dong kalau kayak gitu. Tak payah beli es teh ke kedai mama. Jadi gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran video apa saja yang akan Ikinya rangkul untuk kalian simak bersama-sama. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong, geng, sokong jalan ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya apa bener silahkan komen di bawah. Janji jangan kado. Oke, kita simak dulu videonya seperti apa. Let's go. Lah, ini 2026 di Malaides itu susah loh air bersih loh. Airnya sekali buka kerannya keluarnya kayak air teh. Nah, cucinya makanan di longkang juga ini. Allah, tengok tuh. Lihat. La ilaha illallah. Air longkangnya Sama lebih bersih India, dari sama air pump longkang, saking Malaides India. sisanya air di sana, cuci piring pakai air longkang. Ya ampun. Jadi buat kalian ya kalau mau ke Malaides hati-hati. Kalau beli makanan piringnya itu bekasnya nyucinya pakai air longkang. Aduh. Nah, ini kereta di Malaides nih, di Sabah nih. Tengok. Negara sendiri macam ini. Aduh, parah. Parah. Yang Kelantan mana ya? Yang Kelantan ya. Nah, ini di Malaides nih ya. Ada. Ini juga di Indonesia. Lihat. Ini apa ya? Bupati apa kepala desanya seperti ini ya? Wah. Di sana ya Kokori. Oh, Nah, kan mereka suka makanya- pencitraan. Ini. Makanya kalau orang Sabah Sarawak tak bilang berak di atas pokok, mereka sakit hati ya. Faktanya seperti ini. Nah, ini tengok sendiri nih rumah orang Sabah ini. Nah, zamannya seperti ini. Geliknya. Ini kalau hujan, ya. airnya banjir ini. Ular mesti ada bawah ya. laut, bawah tuh laut loh rasanya. Bawah tuh langsung laut loh. Iya, jijik itu. Ih, kotor sekali ya, gila nih ya. Halo Bang, selamat malam Bang. Jijik. Enggak,
Tengok. Enggak, yang saling menghina ini untungnya apa, Bang? Gimana sih konsepnya? Nggak sanggup. Hukumnya boleh. Ya, Bang. Sanggup. Menghina orang sombong itu boleh ya. Yang sombong siapa, Bang? Udahlah turun aja lah kau nggak tahu. Udahlah turun kamu pengkhianat, turun. Pengkhianat kamu turun. Ya, penjilat turun. Enggak, jujur malu, Bang. Saya sebagai orang Indonesia. Ya malu kau aja yang malu sana. Memang hidup kau harus memaluin. Bodoh kau. ASEAN ingatkan RI bisa runtuh 2030 akibat hutang membengkak. Membengkak itu apa? Nanti ada yang tanyakan. Membengkak itu lebam. Nasib bisa serupa Sri Lanka. Aku saranin supaya pajak itu dinaikkan biar cepat lunas hutangnya. Bang, ayo. Ngapain kamu rame-rame ke Malaysia? Karena miskin. Karena miskin, paham? Udah, karena miskin. Kalau kaya itu namanya healing. Healing, menghabiskan duit. Kami ini mencari duit. Ya, no debat. Sebab miskin. Ngapain kau ke Malaysia? Nah guys, jika kalian disuruh milih, kalian pilih tinggal di Indonesia atau di Malaysia? Ya kalau aku tinggal di Malaysia sih. Karena apa coba? Karena apa? Satu, cari kerja itu enak. Terus Kadang kau pro pemerintah, kadang suasananya nyaman. Kejahatan itu tak terlalu banyak ya kan. Ya kalau di Indonesia kita tahu sendiri lah ya kan, kayak mana keadaan di Indonesia kan, pekerjaan sulit ya kan, baru kejahatan tuh di mana-mana ya kan. Jadi membuat kita tak betah ya kan. Cuman namanya kita negara kita, ya kita pulangnya tetap ke Indonesia juga ya kan. Ini kan tentang pilihan ya kan. Kalau disuruh milih ya memang kita pengennya tinggal di Malaysia ya kan. Cuman kan kita penduduk negara Indonesia ya, kita harus pulangnya ke Indonesia juga ya kan. Walaupun bagaimana negara kita ya, kita tetap hargai negara kita ya kayak mudah-mudahan ya kan negara kita bisa seperti Malaysia ya kan, maju dan mudah dapat pekerjaan dan kejahatan itu bisa berkurang ya. Ya impian setiap warga negara Indonesia pasti gitu, mencari pekerjaan itu enak ya kan, seperti di Malaysia ya karena geng-gengnya tadi itu menghina ataupun menyombongkan diri kepada negara Malaysia. Katanya orang Malaysia tahun 2026 itu nggak ada air. Airnya akan berubah menjadi air teh. Ataupun air kotor, air jijik kayak gitu, geng. Namun dia tidak sadar bahwasannya dia meludah ke atas kena muka sendiri. Negara kita yang seringnya kayak gitu, geng. Kayak gitu ya. Nggak sadar. Orang-orang seperti ini nggak tahu mau disadarkan dari segi apa. Lihat ada orang Indonesia yang naik ke tadi ya, geng. Ya, itu mungkin live terus dibagi fakta oleh orang Malaysia. Seperti ini keadaan di Indonesia kayak itu ya, geng. Ya, itu live mungkin ya. Itulah. Kalau Anda berteman dengan si Kokori, Harimau Agam, Anda akan membenci kayak gitu, bukan mengkritik ataupun saling adu argumen, bukan, itu saling membenci katanya. Lihat, malu bang saya kepada ya kamu malu-malu aja, kita nggak ada malunya. Wih, memang nggak ada malunya. Kamu kalau apa namanya, kalau mau menghina negara orang, lihat dulu negara kita sempurna atau tidak, kayak gitu ya geng ya. Itu yang dibeberkan oleh para orang-orang itu tuh fakta kayak gitu ya geng, itu fakta sudah. Lihat, kita ke Malaysia ngapain? Ya karena kita miskin di Indonesia, bos. Jadi gak usah sombong dengan negara Malaysia. Kayak gitu ya. Orang Indonesia, perempuan Indonesia tadi mengatakan, kamu ngapain ramai-ramai datang ke Malaysia? Ya karena kita ini miskin. Jadi gak usah sombong kepada negara Malaysia. Nah, itu dia. Malah belaga. Gak tahu malu. Betul-betul. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Oke, geng. Ada komentar juga daripada netizen Malaysia, macam mana nak maju tak boleh terima hakikat. Ya betul juga, jom kita simak dulu. Macam mana nak maju tak boleh terima hakikat. Itulah karakter-karakter kebanyakan dari orang Indonesia. Tidak semua ya, tapi kebanyakan. Tidak semua. Kalau kita terima kritik sesuai dengan fakta, tidak terima, kita pula dianggap pengkhianat. Tapi sebenarnya itulah hakikat.
hakikatnya Indonesia ini tidak baik-baik saja. Betul. Kalau kita sendiri sebagai rakyat tidak maju, tidak mengkritik, forever akan seperti itu. Tidak ada perubahan. Kita harus kritik pemerintah dengan cara yang betul, dengan cara yang berhikmah. Pemerintah mau dengar, tak mau dengar, itu lain cerita. Menurut aku, yang perlu dirubah dari fondasi yang paling dasar, pendidikan di Indonesia. Aku tahu ini tidak akan mendapatkan hasil sekali dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Mungkin keberhasilan itu baru akan nampak 15 sampai 10 tahun. Hai, hello. Ingin menanggapi satu komen ini ya dari King Jones. Dia mengatakan di Malaysia boleh ke buka usaha depan rumah dan tak ada izin katanya ya. Gini King Jones ya, kita nggak perlu ambil tahu ya hal-hal orang Malaysia ya. Kita nggak perlu ambil tahu ya apakah di Malaysia mereka boleh membuka usaha depan rumah mereka atau enggak ya. Yang perlu kita ambil tahu ya di dalam negara kita sendiri Indonesia ya, nggak perlu ambil tahu orang-orang di Malaysia ini boleh nggak buka usaha atau apa ya. Dia gitu King John. Capek ya dengerin janji swasembada pangan yang cuma manis di bibir. Daripada emosi ngelihat pejabat sibuk bagi-bagi bantuan, mending lihat yang beneran mensejahterakan rakyat di sini. Selamat datang di Agrofest Melaka. Negara tetangga sibuk banget ya memajukan petani lokal dan bikin harga pangan ramah di kantong. Wow, keren. Ada aja ya idenya untuk mensejahterakan rakyat, terutama petani. Dan petaninya bisa jualan langsung lagi di sini, nggak kayak di sebuah negara di mana pemerintahannya bikin event cuma buat buang anggaran atau cari keuntungan. Belum lagi sewa stan yang mahal. Pengalaman gue soalnya UMKM bukannya disejahterakan malah dicekik. Petani juga dibikin melarat karena harga pupuk mahal. Giliran panen nagih pajak. Aduh, lagi-lagi bikin ngiri ya negara orang. Malah kerajaannya kadang beli hasil petani ini buat dibagi-bagikan ke masyarakat secara gratis. Strategi biar ramai pengunjung dan pembeli. Pantes sukses acaranya. Biasanya yang dibagiin itu kayak nenas atau jagung gitu. Harga-harga dibikin murah meriah lagi. Acara ini diadakan pemerintah negeri Melaka bersama instansi pertanian. Acara ini diadakan di dataran sejarah dan cuma setahun sekali di akhir pekan dari pagi hingga malam, Jumat, Sabtu, Minggu. Nggak cuma para pedagang dan petani sih. Di sini ada tempat anak bermain juga, ada berbagai jenis hewan, ada kayak konsernya juga. Mirip-mirip bazar gitu deh ya, tapi dominannya para petani dan pedagang. First time gue datang ke sini dan salut banget sama idenya. Bahkan ada perlombaannya juga, makan durian dan bayar cuma Rp20 sepuasnya. Di sini kamu bisa nikmatin buah kualitas ekspor dengan harga merakyat tanpa perlu nunggu anggaran cair. Produk lokal unggulan dihargai, petaninya sejahtera dan kulinernya jelas bukan kelas pencitraan. Pantes saja negara orang kaya ya, pemerintahnya mikir bagaimana roda perekonomian muter di rakyatnya, bukan ditimbun koruptor. Koreksi kalau benar. Agrofest Melaka ini bukan sekedar pameran biasa, tapi pesta besarnya para pencinta kuliner. Hasil bumi segar dan produk lokal terbaik, langsung dari petaninya. Ini Menteri Pertanian dan Perdagangan liatin video gue gak sih? Udah dapat ide belum buat yang kayak gini juga? Atau beralasan mana anggarannya? Klasik. Tulis pendapat kalian, share video gue, follow akun ini. Ya, tentunya warga Indonesia gak akan maju kalau gak ada orang-orang yang membuat studi banding, perbandingan, pengkritikan, kayak gitu ya geng ya, untuk memajukan negara kita sendiri. Kalau orang gak suka dibuat studi banding, itu orang yang mungkin menurut ikinya sakit hati. 2, mungkin dia iri. 3, mungkin dia tidak bisa menerima fakta. Gitu geng. Dan 4-nya menurut Iki ini tambahan lagi ya, mungkin dia saudara-saudaranya ada yang koruptor, itu saja sih dimakankan uang haram. Seperti itu geng, menurut Ikinya, menurut pribadi. Karena orang yang menerima kritikan itu orang yang menurut Ikinya nih Pak pribadi, orang yang cerdas, orang yang peduli sesama rakyat, orang yang prihatin dengan negara kita. Nah, itu geng. Bukan seperti ya yang di forum-forum itulah geng-geng yang mereka kayak gitu ya geng ya. Jadi di sini Mbak ini student ini ya ataupun yang kuliah di Malaysia ini kan membuat studi banding ini untuk apa? Ya biar sampai ke pemerintah
kayak gitu. Pemerintah lebih mengolah lagi. Malulah sama negara jiran. Negara Malaysia bisa, sedangkan negara kita tidak bisa. Masih setak-setak di situ saja. Kan seperti itu ya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya sejauh ini. Silahkan tinggalkan komen di dalam komentar menurut kalian gimana nih baiknya. Kinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.